Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-20 sampai 29. Ibrani 11 ayat 20 sampai 29. Karena iman maka Ishak, sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub, ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya, memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir. Dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam, ketika mereka mencobanya juga. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 11 ayat 20-21. Karena iman maka Ishak, sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub, ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Judul renungan kita hari ini adalah Masa Depan dalam Tuhan, ditulis oleh Dwi Agus Priyono. Sahabat suara kasih, teladan iman yang kita renungkan hari ini adalah kisah hidup Ishak. Menjadi kebiasaan di masa itu, seorang ayah di masa tuanya akan memberikan berkat dan doa bagi anak-anaknya. Doa berkat itu adalah harapan dan sekaligus nubuatan akan apa yang terjadi bagi anak-anak mereka di masa yang akan datang. Demikian juga dengan Ishak. Walaupun pemberian doa berkat ini diselingi dengan intrik perebutan hak kesulungan antara Yakub dan Esau,
namun berkat Tuhan tidak pernah salah. Ishak mengucapkan berkat bagi Yakub dan juga Esau, dan bernubuat tentang apa yang akan terjadi dalam hidup mereka ke depan. Referensi isi doa berkat Ishak bagi Yakub dan Esau dapat kita baca dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai 40. Bagi Yakub, Ishak mengucapkan berkat kesulungan yang berisi kelimpahan jasmani, berkat teritori dan kepemimpinan. Sekalipun berkat kesulungan sudah diberikan kepada Yakub, Esau juga mendapat berkat kekuatan untuk bangkit dan mengalami keberhasilan. Ishak berkata, "Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Kejadian 27 ayat 40. Menurut surat Ibrani yang kita baca tersebut, apa yang dilakukan oleh Ishak didasari oleh iman. Ya, karena imanlah, Ishak memberikan doa berkatnya, dan menyatakan apa yang akan terjadi bagi anak-anaknya. Ishak memandang jauh ke depan, dan memperkatakan berkat bagi keturunannya. Sahabat Suara Kasih, iman menolong kita untuk melihat jauh ke depan, melampaui pengetahuan dan kenyataan hidup kita hari ini. Dengan iman, kita memandang apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dengan demikian, kita dapat dengan teguh menjalani kehidupan kita saat ini. Karena iman juga kita mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan, sambil percaya bahwa keturunan kita akan menjadi orang-orang yang diberkati, dan memberi dampak besar bagi kerajaan Allah. Marilah kita renungkan, jika hari ini kenyataan hidup kita belum seperti yang kita harapkan, tetaplah percaya dan bergantung kepada Tuhan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Bapa, ajarlah kami untuk percaya bahwa Engkaulah yang memegang kendali atas hidup kami. Kami percayakan masa depan kami dan keturunan kami kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan kekuatan-Mu nyata dalam hidup kami setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.